Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang tugas besar kami dengan anggota. Yang pertama itu Fabian, yang kedua Agil, yang ketiga saya sendiri, dan terakhir Naila. Buat spesifikasi dari antena yang akan didesain itu frekuensinya 500 MHz sampai 2 GHz dengan 0 plus minus 15 derajat, ER-nya 0,3, mempunyai matching impedance, dielectric height, dan aperture antena. Nah, kita akan membuat antena patch. Untuk alasannya sendiri itu buat memudahkan proses printing. Antena ini dipasang pada permukaan kecil, persegi panjang, rata, dan terdiri dari dua pelat logam yang ditempatkan satu sama lain. Satu pelat lebih besar dari yang lain yang disebut bidang tanah dan memiliki lapisan dieelektrik di tengah. Antena ini merupakan antena radio direksional rendah yang digunakan untuk lokasi dalam ruangan. Antena ini merupakan antena yang murah dan mudah dibuat dengan teknologi saat ini. Oke, jadi di sini ada gambar dari antena yang akan dibuat, yaitu antena patch one array. Di sini ada beberapa gambar dalam dimensi yang berbeda. Ini ada ilustrasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Di ilustrasi 2 dimensi sendiri ada tampilan atas yang akan menunjukkan kurang lebih bentukannya, di mana itu nanti akan ada ground plane di paling bawah. Habis itu dipasangi dielectric di tengahnya, lalu dipasangi antena di atasnya dengan microstrip transmission line. Nah, ini ada rumus untuk antena patch sendiri yang di mana kita mencari panjang dan lebar dari antena patch itu sendiri. Antaranya ada beberapa hal yang dibutuhkan seperti efektif, konstanta dielectric efektif, dan juga frekuensi. Yang ini sendiri adalah rumus untuk medan listrik dari antena patch itu sendiri. Salah satu dari karakteristik yang dibutuhkan untuk pembuatan antena ini adalah matching impedance, di mana penyempadanan pada saluran yang dilakukan agar impedansi input saluran transmisi yaitu Z-in sama dengan Z-out sehingga terjadi transfer daya yang maksimum. Nah, kebutuhan lain adalah adanya dielectric height, yaitu jarak antara ground dengan antena patch tersebut yang merupakan ketebalan dari bahan dielectric yang digunakan. Di sini ada 2 buah antena patch biasa dan ada feeding. Feedingnya di sini terdapat feeding yang kecil, habis itu akan membesar. Hal ini untuk menghindari return loss akibat dari feeding, karena di sini akan dibagi menjadi 2 lagi. Setelah itu di sini ada yang menjorok. Di sini agar tetap return loss-nya agar kecil. Setelah itu di sini ada yang berbelok. Ini sebenarnya dibuat lurus tapi agak panjang. Maka dari itu agar menghemat biaya, dia diputar seperti ini, dibengkokkan. Oke, setelah itu kami akan mengecek dan menjelaskan tentang hasil yang telah kami terima. Berikut ini hasil dari grafik S11 atau return loss, yang mana menunjukkan nilai paling kecil itu berada di 1,4 GHz dan 2 GHz. VSWR-nya juga diperoleh nilai terkecil di 1,4 GHz dan 2 GHz, yaitu dengan nilai 1,0736. Berikut pola radiasi yang kami peroleh dari desain antena ini dengan perintah nilai 0 atau 0 di bagian plus minus 15, kami memperoleh kurang lebih di bagian plus 165 dan minus 165 derajat. Setelah dilakukan desain menggunakan JST, maka kita akan melakukan percobaan menggunakan anechoic chamber di lab radar. Di sini akan diperoleh pertama yaitu S11 dulu. Kita mengecek hasilnya. Ini seperti yang berdasarkan hasil simulasi di JST dengan simulasi dengan antena aslinya langsung, kita memperoleh hasil yang kurang lebih sama atau tidak jauh berbeda, yaitu di sekitar nilai 1,4 GHz sampai 1,5 GHz untuk return loss terkecil dan sekitar 2 GHz. Dan untuk VSWR-nya juga
kurang lebih sama seperti yang disimulasikan pada CST. Antena fisiknya memiliki nilai VSWR mendekati 1 di 2 GHz dan 1,4 sampai 1,5 GHz. Setelah diketahui nilai VSWR S11, maka akan dilakukan percobaan berupa mencari nilai elevasi dan azimut pola radiasinya. Apakah di sini sudah terlihat videonya? Kelihatan. Oh ya, terima kasih. Ini adalah video pengambilan data dari antena yang telah kami buat. Antena tadi di print, setelah itu akan dilakukan percobaan seperti ini. Jarak antara antena penerima dan pemancar adalah minimal 0,93 meter. Nah, dalam anechoic chamber ini, antena ditaruh dengan jarak 2 meter. Oleh karena itu, ia berada pada medan jauhnya. Dan percobaan kedua akan dilakukan seperti ini. Dia diubah. Ini untuk input azimutnya, pola radiasi azimut. Ya, ini untuk pola radiasi azimutnya. Seperti ini pengambilan data yang telah dilakukan, dan setelah itu akan saya jelaskan pola radiasi yang kami dapatkan. Saya mulai dengan azimut yang kedua dulu. Dapat dilihat di sini, ini adalah pola radiasi yang telah kami dapatkan dari hasil percobaan. Di sini ada beberapa perbedaan karena adanya perbedaan substrat dari print yang telah kami lakukan. Seharusnya printnya itu 1,6, tapi di situ FR4 lossy karena dia CST itu optimal alias sempurna, maka dari itu kita tidak bisa melakukan optimasi ini. Ini adalah azimut. Ini azimut yang di 1,4 GHz. Dia bulat. Setelah itu elevasinya bisa dilihat di sini. Elevasinya dia di plus minus 15, hampir sama dengan CST, akan tapi ada perubahan sedikit. Setelah itu kita juga melakukan perhitungan pada elevasi 2 GHz dengan bentuk seperti ini. Seperti itu dari saya. Cukup dari kelompok kami. Saya Agil Fatular. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.